Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga dimanapun kalian berada selalu sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan ilmu sosial tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Topik yang pertama, bagian tumbuhan meliputi akar, batang, daun. Topik yang kedua, fotosintesis meliputi proses dan manfaat. Sedangkan topik yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan meliputi perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Namun sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini, Ibu mau nanya, siapa di rumah tadi pagi menyiram tanaman? Bagian tanaman apa saja yang Anda amati? Bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan organ pernapasan. Bagian yang kedua, batang. Batang berfungsi sebagai penyokong dan pengangkut air dan zat hara dari akar ke daun, serta mengedarkan makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Bagian yang ketiga, akar. Akar berfungsi sebagai penegak tumbuhan serta mengisap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tumbuh di dalam tanah. Akar berdasarkan bentuknya ada dua. Yang pertama, akar tunggang. Akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan. Contohnya wortel, jati, jeruk, beringin, dan lain-lain. Yang kedua, akar serabut. Akar yang berada pada pangkal tanaman memiliki panjang yang hampir sama. Contohnya tebu, padi, rumput, dan lain-lain. Namun ada bagian akar yang paling kecil, yaitu rambut akar, untuk memperluas daerah penyerapan air dan zat hara. Yang kedua, batang. Ada dua jenis batang pada tumbuhan, yaitu batang berkayu dan batang basah. Batang berkayu memiliki ciri batang keras berwarna coklat, sulit dipatahkan. Contohnya mangga, pohon cemara, dan lain-lain. Batang basah memiliki ciri batang lunak berwarna hijau, mudah dipatahkan. Contohnya pohon pisang, bayam, kangkung, dan lain-lain. Yang ketiga, daun. Daun adalah bagian tumbuhan tempat terjadinya fotosintesis. Bentuk daun umumnya pipih dan lebar. Daun umumnya berwarna hijau. Terdapat helai daun, tulang daun, dan tangkai daun. Macam-macam bentuk tulang daun, yaitu tulang daun menyirip, contohnya daun mangga, daun nangka, dan lain-lain. Yang kedua, tulang mencari, contohnya daun singkong, daun pepayah, dan lain-lain. Yang ketiga, tulang daun melengkung, contohnya daun genjer, daun sirih, dan lain-lain. Tulang daun sejajar, contohnya daun kelapa, daun padi, dan lain-lain. Fotosintesis proses paling penting di bumi. Berdasarkan cara makhluk hidup memperoleh makanan ada dua. Yang pertama, autotrof. Makhluk hidup dapat membuat makanan sendiri. Yang kedua, heterotrof. Makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Fotosintesis dan manfaatnya. Proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dengan menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Fotosintesis terjadi di daun. Tumbuhan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Manfaatnya, tumbuhan sebagai sumber makanan.
Tuhan sebagai produsen dalam rantai makanan, Tuhan sebagai pembersih darah. Perkembangan tumbuhan. Perkembangan adalah kemampuan makhluk hidup memperbanyak diri dengan menghasilkan keturunan baru. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan kelestariannya. Perkembangbiakan generatif melibatkan induk jantan dan induk betina. Ciri-ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah munculnya bunga. Bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan generatif yaitu putik dan benang sari. Perkembangbiakan vegetatif tanpa melibatkan induk jantan dan betina. Yang pertama, mencangkok dahan dikupas sampai terlihat bagian putihnya. Dahan yang bersih ditutup dengan tanah humus. Dahan dibungkus dengan plastik dan diberi lubang-lubang kecil. Setelah beberapa hari akan muncul di dahan yang ditutup, lalu dahan dipotong dan dipindahkan ke pot. Yang kedua, stek. Dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah, lalu tanam hasil potongan tersebut di tanah yang subur. Kemudian akar akan muncul dari batang dan tumbuhan, dan dari batang dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.